welcome to Conclusion Academy. Di Conclusion Academy kami membantu Anda, calon pemilik hotel, hotel investor untuk menjadi hotel expert dalam hotel design and safety. Sehingga hotel Anda relatif akan bebas masalah dan menjadi investasi yang menguntungkan. Hari ini kita akan belajar mengenai beberapa tips untuk mencegah desain hotel yang tidak aman. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendesain hotel yang aman? Tips pertama adalah kedalaman dari pool itu sendiri atau kedalaman dari kolam renang itu sendiri. Kedalaman yang ideal adalah antara 1 sampai 1,2 meter. Mengapa? Karena dengan 1 sampai 1,2 meter biasanya orang dewasa masih bisa berdiri dan itu sekitar tinggi dada mereka, dan untuk anak-anak juga lumayan oke. Lalu bagaimana dengan kedalaman pool untuk anak-anak atau kids pool? Kids pool biasanya kedalamannya sekitar 40 sampai 45 cm. Yang kedua adalah pastikan pool itu memiliki pool depth marker atau penanda kedalaman pool itu sendiri. Biasanya hotel-hotel internasional akan meminta kedalaman ini dalam 2 metrik, yaitu metrik atau meter, dan satu lagi adalah imperial atau feet dan inches. Dan biasanya hotel internasional juga akan meminta ada namanya no diving atau tidak boleh melompat. Jadi penanda no diving sign ini sangat penting karena itu untuk melindungi hotel operator dari liability atau gugatan hukum. Tips ketiga yang cukup penting adalah menyediakan pool regulation atau peraturan kolam renang itu sendiri. Dengan tidak adanya pool regulation, maka pengguna kolam renang yang mengalami kecelakaan berhak menutup kolam renang operator itu. Mengapa tidak ada peraturan yang jelas mengenai pemakaian kolam renang itu sendiri? Dengan adanya peraturan yang jelas mengenai jam buka dan tutup kolam renang itu sendiri, apa saja yang harus dihindari, itu akan melindungi hotel operator atau pool hotel operator dari gugatan hukum. Sangat penting dalam mendesain infinity pool. Apa itu infinity pool? Infinity pool biasanya adalah kolam renang yang kesannya edgeless, jadi airnya mengalir dan tidak ada kelihatan pinggir kolam renang. Biasanya infinity pool ini akan menghadap ke laut atau ocean atau bahkan ke lembah atau hutan ya. Nah, infinity pool ini terlihat sangat keren dan tentu saja sangat menjual. Tapi infinity pool ini juga bisa berbahaya kalau tidak dilengkapi dengan desain yang benar. Jadi untuk mendesain infinity pool yang benar, sebenarnya di bagian bawahnya itu harus ada area akses, sehingga apabila misalnya pengguna kolam renang itu sedang berenang dan dia tidak sadar, dia mungkin lean on atau bersandar tiba-tiba terjatuh, dia tidak langsung jatuh ke kedalaman yang sangat jauh. Tapi biasanya maintenance area ini atau area maintenance ini hanya sekitar 1,5 meter di bawahnya atau 1 meter di bawahnya, dan kecelakaannya tidak akan parah. Dan yang kedua, maintenance area ini juga akan membantu pool guard atau yang menjaga kolam renang itu untuk membantu menyelamatkan pengguna kolam renang yang mengalami kesulitan. Contohnya mungkin dia sedang berenang, tiba-tiba kakinya kram. Nah, kalau dia berada di dekat pinggir yang sebelah situ, maka pool guard itu akan bisa menggunakan akses itu untuk melemparkan pelampung supaya pengguna kolam renang ini bisa diselamatkan. Tips nomor 5 adalah pemilihan menggunakan anak tangga atau yang kita sebut dengan steps, atau satu lagi big optionnya adalah tangga monyet atau pool ladder. Jadi ada perbedaan antara dua ini. Pool steps itu biasanya pengguna kolam renang bisa turun dengan tetap menghadap ke depan, sedangkan kalau pool ladder atau tangga monyet itu akan sangat sulit untuk dia tetap turun ke dalam kolam dengan menghadap ke depan. Biasanya dia harus balik badan lalu turun. Nah, pool steps itu biasanya lebih friendly untuk orang yang mengalami atau memiliki masalah seperti misalnya dia ada keterbatasan tubuh sehingga mungkin sulit bergerak, atau mungkin yang lansia. Pool steps ini lebih friendly dan juga lebih aman karena kita bisa mengatur jumlah stepsnya, dan juga alangkah baiknya di steps terakhir itu tidak langsung drop terlalu dalam. Jadi maksud saya misalkan kedalamannya 1,2 meter. Sewaktu kita mendesain, kita harus mendesain step-step itu sampai sedalam mungkin gitu. Jadi jangan cuma 1-2 step tiba-tiba lalu dropnya bedanya jauh, karena itu akan mengejutkan buat pengguna kolam renang. Tips ke-6 adalah pemilihan warna keramik dari pool steps itu sendiri.
dengan warna yang kontras, maka itu akan memberikan batasan yang jelas atau visibility yang cukup baik, sehingga pengguna kolam renang tahu, oh disinilah batas-batas anak tangga itu sendiri. Tips ketujuh adalah memiliki round edge coping. Coping adalah pinggiran kolam renang, dan alangkah baiknya ini dipilih keramik atau batu yang memang sudah didesain secara khusus melengkung, sehingga waktu tangan kita mencengkram pinggir kolam renang itu, tangan kita tidak terluka oleh sudut dari keramik kolam renang itu yang tajam. Tips ke-8 adalah pool lighting atau pencahayaan di kolam renang. Pencahayaan di kolam renang akan sangat penting di malam hari, di mana pengguna kolam renang perlu memiliki visibility yang baik sebelum dia memasuki kolam renang itu sendiri. Contoh pool lighting yang tepat diletakkan di misalnya entrance pool itu sendiri, di pool steps pada waktu pengguna kolam renang mau memasuki atau keluar dari kolam renang. Tip nomor 9 adalah rescue area. Apa itu rescue area? Rescue area adalah area di sekeliling kolam renang, biasanya selebar sekitar 1,5 meter, di mana area itu tidak boleh diisi oleh pool furniture atau bangku atau apapun. Tujuannya adalah supaya pool guard itu atau penjaga kolam renang bisa dengan cepat menolong pengguna kolam renang mengalami kesulitan, lalu menariknya ke pinggir, dan apabila diperlukan dia bisa memberikan bantuan seperti pernapasan buatan atau apapun itu.